Selamat siang Tribuners, senang sekali saya Saranita bisa menemani Anda dalam live update Piala Presiden 2022 edisi hari Selasa 21 Juni. Kami akan menyajikan informasi terkini mengenai Piala Pramusim yang tentunya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan. Kita akan ke informasi yang pertama, ada duel Persita Tangerang versus Dewa United pada laga lanjutan Grup A Piala Presiden 2022 yang ditutup dengan skor 2-1. Hasil tersebut mengajak asa pendekar Cisadane untuk lolos ke babak 8 besar. Dua gol kemenangan Persita Tangerang dicetak oleh Ramiro Vergonzi pada menit ke-44 dan Abu Rizal di menit 46 melalui tendangan volinya. Pada babak pertama, Persita melakukan ancaman terlebih dahulu melalui sepakan Elisa Basna pada menit keempat. Tendangan Elisa Basna sudah tepat sasaran, tetapi mengarah ke pelukan kiper Rizky Darmawan. Giliran Dewa United yang mendapatkan peluang emas lewat kaki Kufroni Almaruf pada 7 menit berselang. Dia berhasil menusuk sisi kanan kotak penalti dan melepaskan tendangan or target. Namun usahanya belum membuahkan hasil. Jelang babak pertama usai, Persita Tangerang mampu memecah kebuntuan. Persita membuka skor terlebih dahulu via sepakan Ramiro Vergonzi. Namun keunggulan itu hanya berumur 4 menit setelah pemain pengganti Dewa United, Karim Trosi, mencetak gol balasan. Gol itu sekaligus menutup babak pertama dengan skor imbang 1-1. Melalui serangan dari sisi kanan lapangan, Ramiro Vergonzi melepas umpan ke arah tengah. Bola yang melambung dimanfaatkan oleh Abu Rizal yang kemudian melancarkan sepakan voli melengkung. Bola sepakan Abu Rizal meluncur deras dan tidak mampu dihalau oleh Muhammad Natsir. Bahkan Abu Rizal sendiri tampak tidak menyangka sepakannya berhasil menjebol gawang Dewa United. Ia pun terharu dan bersujud mengucap syukur. Persita pun kembali unggul sementara 2-1 atas Dewa United. Namun hingga peluit panjang dibunyikan oleh wasit, skor tidak berubah 2-1 untuk kemenangan Persita Tangerang. Tribuners, Bali United sukses meraih poin penuh saat berhadapan dengan Persupaya Surabaya pada laga lanjutan Grup C Piala Presiden 2022. Pertandingan yang digelar di Stadion Sicalak Harupat pada hari Senin kemarin berakhir dengan skor 1-0. Gol sematawayang Bali United dicetak oleh pemain pengganti Ramdhani Lestaluhi pada menit 51. Keunggulan 1 gol ini mampu dipertahankan oleh tim racikan Stefano Gugara hingga akhirnya pertandingan. Pada kesempatan kali ini, kedua tim tampil mengotot sejak awal laga. Pada menit ke-7, Bali United membuat ancaman ke gawang Persebaya melalui skema sepak pojok. Namun kiper Satria Tama masih mampu melakukan penyelamatan. Hingga babak pertama berakhir, belum ada gol yang tercipta. Memasuki babak kedua, pelatih Aji Santoso melakukan 3 pergantian. Salah satu pemain yang dimasukkan adalah Marcelino Ferdinand yang menggantikan Igor Vidal. Namun Bali United yang justru membuka keunggulan pada menit ke-52. Gol tersebut tercipta melalui tendangan keras Ramdhani dari dalam kotak penalti Persupaya Surabaya. Pada menit 68, kubu Kota Pahlawan itu membuat peluang emas, namun usaha dari Ahmad yang lepas tendangan keras dari luar kotak penalti masih belum menemui sasaran. Skor 1-0 untuk Bali United bertahan hingga pertandingan berakhir.
Pertandingan babak penyisihan Piala Presiden 2022 kemarin antara Bali United versus Persebaya Surabaya resmi dipindahkan. Yang semula digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, kini dihelat di Stadion Sicalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Tidak hanya Bali United melawan Persebaya, pertandingan Persib Bandung melawan Bayangkara FC pun dipindah ke Stadion Sicalak Harupat. Polda Jabar akan melakukan evaluasi standar operasional prosedur terkait pengamanan di Stadion GPLA. Saat ini status GPLA dalam status quo untuk kepentingan investigasi polisi. Kabid Humas Polda Metro Jawa Barat, Kombes Polisi Ibrahim Tompo mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan rekomendasi untuk memindahkan tempat pertandingan. Laga tersebut nantinya akan digelar tanpa adanya penonton. Ini sesuai hasil koordinasi dengan panitia pelaksana. Ia juga mengimbau kepada para supporter setiap tim agar tidak datang ke stadion. Keputusan tersebut menyusul adanya insiden membludaknya penonton di Stadion GPLA pada Jumat 17 Juni lalu, di mana saat itu laga Persib Bandung versus Persebaya Surabaya berlangsung. Sayangnya jumlah penonton yang datang melebihi batas kapasitas Stadion GPLA. Penonton yang ricuh dan keadaan tidak kondusif membuat dua supporter Persib Bandung yaitu Bobotoh meninggal dunia. Selain itu ada pula oknum supporter yang menyalakan flare di tengah-tengah pertandingan. Masih mengenai insiden di Stadion GPLA, Polda Jawa Barat fokus untuk mengungkap penyebab dua supporter Persib Bandung yaitu Bobotoh yang meninggal dunia jelang laga Piala Presiden 2022 pada Jumat lalu. Saat ini pihak kepolisian masih terus mencari fakta penyebab kejadian tewasnya dua Bobotoh. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo mengatakan evaluasi terus dilakukan, baik mengevaluasi situasi yang ada saat kejadian maupun penyebab kericuhan sehingga jatuhnya korban meninggal. Ibrahim juga mengatakan Polda Jabar akan berkoordinasi dengan pihak yang berkaitan untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan. Pemeriksaan terhadap pihak terkait yaitu panpel pertandingan Persib Bandung saat ini belum dilakukan. Tetapi Ibrahim mengatakan akan segera dilakukan setelah pihaknya mengetahui penyebab insiden yang terjadi di pintu masuk U dan V Stadion GPLA. Dua pintu masuk tersebut menjadi tempat terjadinya supporter meninggal dunia. Dirinya menegaskan terkait pengamanan terbaru Stadion GPLA akan diinformasikan setelah semua dievaluasi. Diketahui korban meninggal tersebut bernama Sofiana Yusuf asal Kota Bogor dan Asep Ahmad Solihin dari Cipaduyut, Kota Bandung. Kedua supporter tersebut dikabarkan kehabisan nafas saat insiden berdesakan di pintu masuk Stadion GPLA. Sebelum meninggal dunia, keduanya sempat dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk mendapatkan pertolongan.
Persis Solo akan menghadapi PSIS Semarang dalam laga lanjutan penyisihan Grup A Piala Presiden 2022 hari ini, Selasa 21 Juni. Pertandingan Persis versus PSIS akan berlangsung di Stadion Manahan Solo pukul 16 waktu Indonesia Barat. Derby Jateng tersaji lagi setelah 5 tahun terpisahkan di kasta sepak bola Indonesia. Duel historikal ini mengundang animo besar dan sangat antusias bagi kedua pendukung. Stadion Manahan sore nanti akan full didominasi oleh supporter Persis Solo karena status sebagai tuan rumah. Pelatih PSIS Semarang, Sergio Alexandre, mengatakan segala persiapan timnya sudah dimatangkan. Bagi dia, laga ini adalah laga yang sangat penting dan skuadnya siap memberikan permainan terbaik. Namun, klub berjuluk Mahesa Jenar ini punya tambahan kekuatan yang bisa saja dimainkan untuk pertandingan nanti. Mereka adalah Alveandra Dewangga yang bergabung setelah membela timnas, lalu Ali Sesai dan Jonathan Cantiliana. Mereka sudah bergabung dan menjalani sesi latihan bersama tim. Sementara itu, pelatih Persis Solo, Jackson F. Tiago, mengaku telah mengamati perkembangan PSIS Semarang setelah 4 tahun terakhir. Ia mengakui bahwa PSIS adalah tim bagus yang meliputi aspek pemain hingga puncak permainannya. Pelatih Laskar Samber Jawa ini menyebut skuadnya tidak takut menghadapi PSIS. Justru ia telah mengantongi kelemahan Laskar Mahesa Jenar tersebut. Laga pamungkas Grup C akan mempertemukan antara Bayangkara FC yang akan berhadapan dengan Persib Bandung. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Sicalak Harupat Bandung pada hari Selasa nanti. Untuk diketahui, Persib saat ini masih menduduki posisi teratas di klasemen sementara Grup C Piala Presiden 2022. Tim Maung Bandung memiliki koleksi poin yang sama dengan Bayangkara FC dan Bali United dengan raihan 4 poin. Persib lebih berhak menduduki peringkat pertama lantaran unggul dalam hal produktivitas gol dibandingkan dua rivalnya. Dengan raihan poin saat ini, pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts bertekad untuk menjadi penguasa grup C Piala Presiden 2022. Namun, jelang laga ini, rupanya Persib Bandung tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya kala bertemu Bayangkara FC. Tercatat ada 3 pemain yang dipastikan absen. 3 pemain tersebut yakni Victor Igbonevo, Ciro Alves, dan Teja Paku Alam. Namun hal tersebut tidak membuat Robert merevisi targetnya, yaitu juara grup C. Sementara itu, pelatih Bayangkara FC Widodo Cahyono Putro menegaskan akan berusaha maksimal untuk meraih kemenangan. Meski Maung Bandung ditinggal sejumlah pemain karena mengalami cedera, menurut Widodo, ini bukanlah keuntungan bagi Bayangkara FC. Ia menilai Persib Bandung juga sudah menyiapkan strategi dan pemain lain untuk mengantisipasi pertandingan tersebut.
Tribuners, dua pemain muda Persis Solo, Altaf Indi Alrizky dan Sanadin Faris mendapat panggilan pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U19. Hal itu berdasarkan keputusan pelatih. Keduanya masuk dalam 30 pemain yang disiapkan untuk Piala AFF U19 yang berlangsung pada 2 hingga 15 Juli mendatang. Mereka nanti akan menjalani latihan di bawah asuhan pelatih Sinteyong. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun News Muhammad Nursina. Silahkan Sina. Halo. Silakan Sina. Oke, terima kasih Sarah. Berdasarkan informasi yang saya terima, ada sekitar 5 pemain muda Persis Solo ya yang mendapat panggilan Sintayong untuk menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U19. Mereka adalah Zanadin Faris, Altaf Indi, Erlangga Setio, Marcel Januar Putra, dan Dimas Maulana. 5 pemain tersebut akan menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 untuk persiapan Piala AFF U19 pada Juli mendatang. Bersama Persis, Zanadin dan kolega, kelima pemain ini jadi proyeksi jangka panjang pelatih Persis Solo, Jackson F. Tiago, untuk mengarungi kompetisi musim ini ya. 2 di antaranya untuk Zanadin dan Altaf itu sudah menunjukkan performa impresif pada laga uji coba Persis Solo, termasuk ketika menjalani pertandingan PSS Sleman di laga pembuka Piala Presiden 2022 di Stadion Manahan pada 11 Juni yang lalu. Sebelum bergabung dengan timnas nanti, Jackson F. Tiago berpesan kepada mereka untuk selalu menjadi diri mereka sendiri. Lakukan apa yang selama itu membawa kamu baik. Jangan berubah, kamu sudah berada di jalan yang benar untuk mewakili kami di sana dan tampil sebaik mungkin, kata Jackson F. Tiago kemarin. Lalu berdasarkan pengamatan Jackson F. Tiago, mereka dipanggil Sintayong untuk membela Timnas Indonesia U19 memang karena kemampuannya yang cukup impresif ya. Mereka menunjukkan di laga uji coba dan PSS Sleman kemarin. Jadi Jackson F. Tiago mengungkapkan mereka Altaf dan Zanadin dipanggil karena punya kemampuan. Jangan sampai mereka meragukan kemampuan mereka sendiri. Sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia U19 kemarin juga pada sesi latihan tim Persis Solo, Jackson F. Tiago sempat menegur Altaf ya yang melakukan kesalahan dalam ketika mengoper bola. Jadi ketika itu Jackson F. Tiago juga langsung menegur Altaf karena dia ini bakal menjadi representasi wajah Persis Solo di Timnas Indonesia U19. Oleh karena itu jangan sampai hal itu terjadi lagi karena bisa membuat malu Persis Solo. Kemarin dalam latihan ada satu momen lucu di mana Altaf ngontrol bola tapi dia salah ngontrol bola, kata Jackson. Saya bilang, kamu itu pemain nasional, jangan bikin kita dalam tanda kurung Persis Solo malu di sana. Begitu Sarah. Jadi para pemain Persis Solo ini, Altaf dan Zanadin bakal bergabung dengan Timnas Indonesia U19 setelah pertandingan derby Jateng hari ini ya, antara Persis Solo melawan PSIS Semarang dalam lanjutan penyisihan Grup A Piala Presiden 2022 di Stadion Manahan. Kick-off pertandingan derby Jateng hari ini dijadwalkan mulai pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Sarah. Baik, terima kasih Sina atas laporan Anda. Berarti nanti keduanya masih akan bertanding ya melawan PSIS Semarang, begitu? Baik Sina, terima kasih atas laporan Anda. Dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya, pertandingan pamungkas babak penyisihan grup C turnamen Piala Presiden 2022 yang akan mempertandingkan Persib Bandung melawan Bayangkara FC resmi digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung dengan status tanpa penonton pada hari Selasa ini. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mokhtar mengaku tidak mempersoalkan pemindahan lokasi pertandingan dari Stadion GBLA ke Jalak Harupat. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar Cipta Permana. Ya, selamat pagi Sarah, selamat pagi Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa
pemindahan lokasi pertandingan laga pamungkas grup C turnamen Piala Presiden yang akan mempertemukan Persib Bandung melawan Bayangkara FC nanti malam akan dilaksanakan di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Hal ini menyusul insiden yang terjadi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada saat Persib Bandung menjamu Persibaya Surabaya yang berujung kericuhan dan mengakibatkan 2 orang bobotoh meninggal dunia. Kemarin kami mewawancarai Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Bapak Haji Umum Muhtar. Beliau mengaku tidak mempersoalkan adanya pemindahan venue ini dan beliau menegaskan bahwa akan mengikuti seluruh keputusan yang sudah disepakati dan peraturan yang akan ditetapkan untuk menggelar pertandingan yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu juga Haji Umum Muhtar juga mengimbau kepada para bobotoh karena status pertandingan pada laga malam hari ini tidak tanpa penonton, maka dihimbau untuk bobotoh manapun untuk tidak datang bahkan memasuki area Stadion Sijalak Harupat, mengingat hal tersebut akan langsung dievaluasi oleh pihak keamanan setempat gitu. Selain itu juga para bobotoh yang memaksakan hadir di Stadion Sijalak Harupat menurutnya tidak ikut berduka atas musibah yang terjadi tewasnya 2 orang bobotoh di laga sebelumnya, dan beliau juga menegaskan jika memaksa hadir di Stadion Sijalak Harupat malam ini maka dia bukan bobotoh. Instruksi ini mengingat himbauan ini juga ditujukan untuk seluruh pendukung supporter lainnya, baik itu bobotoh, bonek maupun yang lainnya. Seperti kita ketahui bahwa pertandingan tadi malam juga antara Bali United melawan Persibaya Surabaya juga tidak dihadiri satupun orang bobotoh kecuali petugas keamanan. Demikian Sarah. Baik, terima kasih Cipta Permana dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Dan reporter kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Bandung, Kombes Polisi Kusworo, dan juga Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umum Muhtar. Berikut untuk Anda tayangannya. Ya, ini kita cari jalan yang terbaiknya ya. Dari jalan terbaik maksud saya ini untuk keamanan juga semua kita ngikutin apa yang diarahkan dari PSSI, apa yang diminta kita ngikut ya, tidak ada masalah. Karena mungkin besok tanpa penonton mungkin juga lebih aman, tidak ada masalah ya, kita terima ya. Daripada ada penonton dulu nanti euforia gitu kan, orang rame-rame, kan ini kita masih berduka ya. Kalau tanpa penonton ya minimal lah tidak ada sorak-sorai gitu ya. Berarti kecuali nanti setelah ini kita masuk perempat final lain cerita lah begitu ya. Berarti sudah fix di Jalak Harupat lagi? Fix di Jalak Harupat ya. Dan tanpa penonton ya Pak? Tanpa penonton ya. Untuk selanjutnya Pak Haji, apabila Persib lolos juga di perempat final, semifinal maupun final di Jalak? Kemungkinan ya, kalau kita masih tetap di Bandung, nanti dari prestasi apalagi ya sudah di Jalak Harupat ya, itu udah memandai dan mumpuni ya, tempat dengan fasilitas, akses juga ke sana sudah sangat bagus lah. Himbauannya untuk penonton, untuk bobotoh Pak Haji supaya tidak datang. Ya, saya rasa mengerti sekarang. Mereka yang masih berduka ya, walaupun ada penonton, para bobotoh sudah berjanji tidak akan ke lapang dulu dan mereka tetap akan mengheningkan cipta juga ya untuk pertandingan di Jalak Harupat Persib dengan Bayangkara ya. Jadi dia masih merasa bersedih ya, bersedih. Bukan bobotohnya saja, termasuk saya dari manajemen semua juga ya. Kita turut berduka cita ya. Kita semua turut berduka cita dan prihatin apa yang terjadi di GBLA. Namun demikian pertandingan harus tetap berjalan dan kami sudah merapatkan tadi sudah dengan PSSI, dengan Panpel, ada dari bobotoh, dari bonek, dari instansi terkait, termasuk dari Stadion Jalak Harupat juga kami undang. Dan hasilnya adalah pertandingan tetap dilaksanakan pada malam hari ini
Bali United dengan Persebaya di Stadion Jalak Harupat tanpa penonton. Dan besok juga dilaksanakan pertandingan Bayangkara FC dengan Persib Bandung di Sejalak Harupat tanpa penonton. Sehingga dengan ini kami minta kepada pihak terkait, khususnya pengamanan ofisial, agar mempersiapkan dengan baik pelaksanaan pertandingan pada malam hari ini maupun besok hari. Dan bagi penonton, bagi supporter, baik itu bobotoh maupun bonek, kami menghimbau agar silahkan menyaksikan di rumah masing-masing saja, atau beberapa kelompok silahkan nobar di tempatnya masing-masing. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Laga Piala Presiden 2022 Persis Solo versus PSIS Semarang di Stadion Manahan nanti berpotensi full penonton. Lebih kurang 18.000 tiket yang dijual manajemen Persis Solo, baik secara online maupun tiket box, telah sold out. Media Officer Persis Solo, Prian Barcelona, menyebut ada penambahan jumlah kuota untuk supporter PSIS Semarang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya Samudra. Silahkan Adi dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Sarah. Menurut saya Adi Surya Samudra dari Tribun Solo, dan saya akan melaporkan dari Stadion Manahan bahwa pada hari ini tiket pertandingan PSIS melawan Persis Solo sold out. Dan dari pihak Panpel sendiri juga mengatakan hal tersebut, untuk 18.000 yang dialokasikan untuk supporter Persis Solo sudah terjual habis. Begitu juga dengan 1.600 yang dialokasikan untuk supporter PSIS Semarang. Dan dari pihak supporter sendiri pun juga sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut derby Jateng ini. Mereka setelah menyiapkan beberapa dance, termasuk dari Pak Supati maupun Ultras. Sementara untuk Garis Kerasan Bernyawa sendiri itu sudah melakukan sinergitas dengan sejumlah elemen supporter yang ada di Solo Raya. Sementara itu untuk manajemen Persis Solo sendiri dalam menyambut derby Jateng ini tetap mencoba untuk mengincar poin penuh meskipun laga ini masih berlabel pramusim. Sementara untuk dari manajemen PSIS Semarang, mereka melihat derby Jateng ini sebagai salah satu sarana untuk melakukan rekonsiliasi antara supporter kedua kesebelasan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke rekan Sarah. Baik, terima kasih Adi. Anda saat ini sedang ada di Stadion Manahan. Bagaimana kondisi di stadion saat ini? Adi? Ya, untuk kondisi di stadion saat ini sejumlah personil dari pihak Panpel sudah melakukan persiapan, sementara untuk supporter sampai saat ini belum tiba di lokasi. Sementara itu dari informasi yang dihimpun Tribun Solo, supporter PSIS Semarang rencananya akan berangkat dari Semarang itu pada pukul 10 pagi tadi. Dan dari pihak DPP Pak Supati rencananya juga akan menyambut mereka seperti pada saat menyambut supporter PSIS Sleman beberapa waktu lalu. Oke, baik Adi, terima kasih untuk laporan Anda. Silahkan untuk kembali bertugas. Dan Tribuners, penyerang Persib Bandung Ciro Alves dipastikan absen di laga terakhir grup C Piala Presiden 2022. Ciro Alves yang pada pertandingan Persib versus Persebaya Jumat lalu mencetak gol di menit-menit terakhir babak kedua mengalami cedera patah tulang di bagian bahu. Cedera tersebut membuat dirinya harus absen di pertandingan terakhir penyisihan grup C Piala Presiden 2022 yang akan menghadapi Bayangkara FC pada Selasa ini. Dokter tim Persib, Dr. Alvin Kwiharja, mengatakan beberapa pemain Persib Bandung harus mengalami rehabilitasi bersama tim medis. Yang menjelaskan Ciro Alves mengalami patah tulang kecil atau minor di bahu sebelah kiri. Pihaknya akan bekerja keras supaya pemain kebanggaan Bobotoh ini dapat pulih dan kembali bergabung bersama tim. Dijelaskannya, cedera tersebut dapat ditangani secara konservatif sehingga tidak perlu tindakan operasi. Diprediksi penyerang Persib Bandung asal Brasil itu akan pulih dalam 5 hingga 6 pekan mendatang. Selain Ciro, Kapten Pangeran Biru yaitu Victor Igbonevo juga mengalami cedera pada pertandingan yang sama. Bahkan Igbonevo harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit setelah mendapatkan cedera usai dirinya mencetak gol penyeimbang untuk Persib di menit 24.
Namun gol itu harus dibayar dengan cedera serius di bagian kepala. Dia pun langsung digantikan dengan Ahmad Jufrianto alias Cupe. Tribuners, hari ini Persis Solo akan menghadapi PSIS Semarang di Stadion Manahan Solo. Pertandingan akan kick-off pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara, duel Bayangkara FC versus Persib Bandung akan dihelat di Stadion Sicalak Harupat, Kabupaten Bandung pukul 20.30. Namun, laga ini digelar tanpa adanya penonton. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update Piala Presiden 2022. Saya Seradita dan sejumlah kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.